Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2. Ayat 10, ayat 25 sampai 30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, ada kisah sebatang pohon mangga yang sedang susah. Kenapa? Karena dia pernah mendengar bapak itu mengatakan, "Pohon mangga ini tebang saja ya." Istrinya malah mengatakan, "Iya Pak, daunnya itu bikin kotor terus." Anaknya yang mahasiswa arsitektur mengatakan, "Ini belum lagi akarnya Pak, kalau tidak ditebang ini bisa merusak rumah kita." Ya ampun Tuhan, saya mendengar perkataan mereka ngeri. Dulu saya ditanam di sini dan diberitahu, "Kamu jadi pelindung di sini ya, supaya memberikan kesejukan." Betul, saya sudah mengerjakan yang paling baik. Daun saya buat rindang dan sehingga di bawahnya sejuk. Sekarang tiba-tiba saya dirasani untuk ditebang, alasannya karena tidak berbuah. Ya, dulu sih saya tidak disuruh berbuah, cuma jadi pelindung. Sekarang kok disuruh berbuah. Tuhan, sebelum ditebang, saya mohon Tuhan mohon buatlah saya bisa berbuah saat ini Tuhan. Karena saya tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu jawab Tuhan, "Enggak, saya tidak akan melanggar aturan saya sendiri. Pohon mangga itu berbuah pada musimnya. Tetapi apa yang saya buat adalah saya akan melindungi kamu supaya kamu tetap tidak ditebang dan pada waktunya nanti kamu akan menghasilkan buah." Saudara-saudara, kita juga cemas, khawatir dan takut menghadapi virus COVID-19 ini. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan seperti pohon mangga. "Tuhan, segeralah singkirkan virus ini dari kami dan seluruh dunia." Tuhan menjawab, "Semua ada waktunya." Nah, saudara-saudara, apa yang punya Tuhan dibuat? Melindungi dan membebaskan kita. Untuk kita yang belum terkena virus, Tuhan melindungi. Untuk mereka yang sudah terkena, Tuhan akan membebaskan pada waktunya. Begitulah yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah 3
semuanya ada waktunya. Saudara-saudara, penangkapan terhadap Yesus belum dilaksanakan pada saat itu. Sebenarnya mereka dengan lebih mudah menangkap itu, tetapi mengapa Yesus belum ditangkap? Karena belum saatnya. Semuanya ada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya gemateni. Ketika kita yakin bahwa kita dipelihara oleh Tuhan secara terus-menerus, ketika semuanya ada waktunya, lalu kita bisa menerima kenyataan yang ada dengan hati legowo. Ketika hati kita legowo, perasaan kita tenang. Ketika perasaan kita tenang, pikiran menjadi cerah. Ketika pikiran menjadi cerah, apa yang kita katakan dan kita lakukan itu menjadi terarah. Bahkan terarah menjadi yang lebih baik. Maka ketika kita percaya, ada waktunya kita menjadi baik, ada waktunya kita dalam kondisi semacam ini. Pohon saja ada waktunya berbuah, ada waktunya tidak berbuah. Musim ada musim kemarau, ada musim penghujan. Tetapi ketika semua dalam perlindungan Tuhan, semuanya akan menjadi baik. It will be getting well pada waktunya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.